Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Ada yang nggak enak badan lah? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Hizron, tolong kamu pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bapak absen dulu ya hari ini ya. Deca Arianti hadir. Hizron, Kaila Dwi Safitri, Muhammad Saidi Rahman, Raisya Al-Madani, Latifatul Janah, Muhammad Rayhan Hafizi, Muhammad Rida, Nur Hayati, Fathul Janah, Daya Putri Gestia, Dinda Luna Lestari, Ferdi Pratama, Jumiati, Muhammad Abdul Fattah, Tasya Nur Aziza. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya, sehat semua. Hari ini kita mata pelajaran geografi membahas tentang pengenalan dasar geografi. Oke. Kalian tahu ini gambar apa? Ini. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang geografi. Coba yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa kemarin geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang ruang dan tempat serta interaksi antara manusia dan lingkungan. Ya, geografi itu mempelajari semua tempat yang ada di bumi dan ada interaksinya antara manusia dan lingkungannya. Kemudian dari lingkungannya juga ke manusianya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan pengertian geografi. Geografi itu apa sih? Kemudian mengetahui sejumlah konsep geografi. Konsep geografi itu ada bermacam-macam. Nanti kalian ada ketemu jarak, lokasi, pendekatan keruangan, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi pendekatan dan objek geografi. Bagaimana kita mendekati atau mempelajari objek-objek tentang geografi. Kemudian menganalisis prinsip-prinsip geografi dan mengkaji lebih lanjut. Kemudian mengetahui aspek-aspek geografi. Geografi itu apa aja sih? Apa aja ilmu penunjangnya dan sebagainya. Kemudian menjelaskan manfaat belajar geografi. Manfaatnya apa? Bapak sebutkan satu, misalnya kalian nanti akan membedakan mana lahan yang basah, mana yang kering. Apa fungsinya lahan basah, apa fungsinya lahan kering. Kemudian menjelaskan beberapa contoh fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Geosfer adalah lapisan bumi. Jadi semua hal yang ada di bumi ini masuk dalam kajian geosfer. Oke, kita masuk ke materi tentang pengertian geografi. Nah, ini bisa lihat gambarnya? Ada gambar kota yang ada penduduknya, kemudian ada gambar flora atau tumbuhannya, kemudian ada juga itu. Ada yang tahu itu apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Kalau simpanse itu kan kecil, tuh kelihatan tuh mulutnya aja besar. Apa tuh kira-kira? Ya, gorila. Fauna ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang fenomena iklim. Nah, di sini ada Eratosthenes. Beliau adalah disebut dengan Father of Geography, artinya peneliti atau ilmuwan dari geografi. Beliau adalah geografi pertama. Di situ disebutkan Bapak Geografi Dunia karena beliau punya dua karya membuat buku geografi. Yang pertama itu namanya Geographia. Itu bahwa geografi adalah penulisan atau penggambaran mengenai bentuk
muka bumi. Jadi geografi kata beliau di situ menggambarkan bentuk muka bumi. Bumi itu seperti apa? Itu kan ada contohnya tuh. Beliau mengilustrasikannya atau menggambarkannya dalam bentuk lingkaran. Lingkaran sempurna tuh. Kemudian yang kedua adalah karya beliau ada menghitung keliling bumi sepanjang 250.000 stadia atau 400.000 kilometer. Jadi luas diameter bumi itu adalah 40.000 kilometer. Kalian kalau berangkat sekolah itu berapa kilo? Kira-kira? Berapa? Ada yang 1 kilo. 1 kilo aja sudah jaraknya apa tuh? Kalau jalan kaki itu kan sudah capek. Apalagi ini beliau sudah mengelilingi dunia, mengelilingi bumi sampai punya ukurannya satuannya itu 40.000 kilometer. Ini disebut juga geografi pertama atau bapak geografi. Beliau ada bernama Eratosthenes. Nah, di sini ada perkembangan geografi di Indonesia. Ini disebutkan ada 3 ya. Ada sebelum kolonial, zaman kolonial, dan setelah kemerdekaan. Di situ dituliskan sebelum kolonial, artinya masa penjajahan dulu. Penjajahan dulu itu terkenal dengan apanya? Negara apa yang menjajah? Belanda. Terus apa lagi? Jepang. Ada lagi? Apa? Portugis. Apa lagi? Spanyol. Nah, pada zaman di situ wilayah Indonesia menjadi objek petualang geograf. Disebutkan Marco Polo dan Ibnu Batuta. Kemudian yang kedua ada zaman kolonial. Di situ ada Alfred Russel Wallace. Beliau memperkenalkan kajian geografi dengan meneliti keanekaragaman hayati Nusantara dan menetapkan garis flora fauna yang disebut Wallace. Nanti kalian akan belajar di pertemuan selanjutnya ada Wallace, ada garis Wallace, ada garis Weber. Dan di situ ada gambar sedikit ya. Di sampingnya tuh, maaf. Nah, tuh di sampingnya ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini. Ini Alfred Russel Wallace yang membaginya. Sudah. Kemudian yang bagian B di situ disebutkan pada sekolah Belanda di Indonesia geografi dikenal dengan nama Aardrijkskunde. Itu bahasa Belanda ya. Ilmuwannya bernama Van Ben Menel, Jung Huhan, dan lain-lain. Kemudian setelah kemerdekaan dinamakan ilmu bumi. Itu tadi penyebutannya ada geografi, kemudian disebut juga dengan ilmu bumi. Jadi semua hal yang dibahas di dalam bumi ini akan masuk kajian dalam ilmu bumi. Kalian keluar kelas saja sudah ketemu apa aja kalau keluar kelas yang berkaitan dengan bumi. Ada tanaman, ada hewan, apa lagi? Apa? Dataran. Kalau halaman kita itu dataran rendah, soalnya nggak ada bukit-bukit ya. Kemudian sejak 1 September 1963 dinamakan geografi di UGM. Tahu UGM? Apa itu? Ya, Universitas Gadjah Mada. Di sana ada yang namanya Fakultas Geografi. Siapa tahu kan kalian mau kuliah lanjut ke sana, kalian bisa lebih mendalami ilmu geografi. Nah, di sini disebutkan definisi tentang geografi. Hari ini tanggal 8 Muhammad Rida. Yuk, coba tolong kamu bacakan apa itu definisi geografi yang ada di slide ini. Definisi geografi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan.
Ya, di sini disebutkan ilmu geografi yang mempelajari tentang persamaan atau perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi kalau kalian lihat, misalnya kalian lihat dari atas, punya drone nggak di rumah atau pernah lihat video? Nah, di video itu kalau pengambilannya di atas, kita akan melihat tuh beberapa kenampakan. Ada misalnya daerah persawahan, atau daerah hutan, atau daerah permukiman. Jadi semua itu antara sawah, hutan, dan permukiman itu punya keterkaitan lingkungan. Misal ada orang yang bertempat tinggal dengan daerah persawahan, otomatis kerjanya adalah sebagai petani, ya betul. Nah, di sini ada objek studi geografi. Jadi geografi itu yang dipelajari adalah objek material dan objek formal. Jadi ada dua ya. Tolong diingat tuh objek material dan objek formal. Objek material adalah berkaitan dengan gejala fenomena geosfer. Apa geosfer tadi? Lapisan bumi ya, lapisan bumi. Sedangkan objek formalnya berupa pendekatan yang digunakan untuk memahami objek material. Nah, di situ disebutkan ada satu objek materialnya ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi. Ini yang kayak kita pijak sehari-hari ini adalah masuk dalam kajiannya atau objeknya adalah material, yaitu lapisan batuan. Kemudian lapisan batuan nanti ada punya beberapa lapisan lagi sampai ke bawah sampai ketemu inti bumi. Dan nanti akan kita membahas lebih lanjut tentang litosfer. Kemudian yang kedua ada objek materialnya itu atmosfer. Sebelumnya ada yang tahu atmosfer atau sering dengar kata atmosfer? Apa? Ya, seperti apa? Ya, seperti langit, awan, apalagi? Udara. Udara yang kita hirup ini masuk ke dalam pembahasan di lapisan atmosfer. Kemudian selanjutnya ada objek materialnya adalah hidrosfer. Tutup. Coba kalian lihat tuh di fotonya. Gambar apa itu? Gambar sungai. Sungai ada apanya? Ada air. Jadi semua hal yang dibahas tentang objek material hidrosfer adalah air. Jadi ada air sungai, ada apa lagi? Ada danau, terus apa lagi? Laut, apa lagi? Ya, ada air tanah. Kira-kira hujan masuk nggak ke materialnya hidrosfer? Hujan. Hujan. Kenapa jadi hujan? Kenapa jadi masuk? Ya, karena air. Terciptanya bagaimana hujan? Ya, dari penguapan air laut, kemudian naik ke atas, mengalami apa? Mengalami kondensasi. Kemudian karena menumpuk lama, kemudian akan jatuh yang disebut dengan presipitasi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Kita hanya mengenal pengenalan geografi. Kemudian ada lapisan biosfer. Itu lapisan kehidupan flora dan fauna. Kalau di tempat tinggal kalian, flora faunanya apa aja? Apa? Nah, kucing itu termasuk fauna. Ikan, apa lagi? Ayam. Kura-kura termasuk. Apa lagi selain kura-kura? Anjing, ya, maaf ya. Ya, termasuk flora dan fauna. Kalau tadi kan disebutkan beberapa faunanya. Kalau floranya ada sawit. Apa lagi? Pohon pisang. Apa lagi? Pohon karet. Apa lagi?
Ya, bunga-bungaan. Nanti flora dan fauna ini juga mempengaruhi kehidupan manusia yang bertempat tinggal atau berdampingan dengan flora dan fauna. Misal nih, karena daerahnya cocok untuk perkebunan kelapa sawit, mereka akan cenderung membuka lahan untuk berkebun kelapa sawit seperti di daerah kita di sini. Nah, kita lanjut dulu ke objek material antroposfer atau lapisan kehidupan manusia. Situ ada gambarnya itu, gambar pasar terapung. Ada yang tahu di mana? Di mana? Ya, di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu sekarang ada 2 pasar terapung, ada di Lok Baintan dan sama di Siring, Kota Banjarmasin. Berbicara tentang antroposfer atau kehidupan manusia, selain berdagang atau berjualan seperti ini, kira-kira apa lagi? Sebagai mencari ikan. Kemudian coba kalian lihat itu di gambarnya itu, kira-kira kalian menangkap apa aja tuh selain punya penghasilan atau pekerjaan sebagai pedagang, apa lagi kira-kira selain itu? Kalau dilihat dari segi antroposfernya atau dari segi pemahaman atau segi pandangan tentang manusianya. Tadi disebutkan apa tadi? Ada kehidupan yang seperti apa? Nah, coba kalian di situ lihat dari segi pakaiannya. Gak mungkin kan kalau orang di situ agak lebih bermewah-mewah mungkin di situ. Gak mungkin kan pedagangnya cuman misalnya pakai yang lebih keren. Nah, di situ terlihat tuh dari pakaiannya bagaimana struktur sosialnya di sana. Kemudian di situ juga terlihat ada rumah-rumah penduduk. Itu juga mencirikan keadaan kehidupan antroposfernya di daerah sana. Selain itu kira-kira ada di situ ada objek materialnya, kira-kira apa? Tadi sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Perahu. Tadi kan ada objek materialnya litosfer, ada hidrosfer, kemudian ada antroposfer. Kalau di situ apa? Kira-kira ada nggak kelihatan objek materialnya? Ya, hidrosfer. Karena berkaitan dengan air. Jadi hidrosfer tadi punya kaitan erat dengan kehidupan orang di sana, antara kehidupan alam dan kehidupan sosial atau penduduknya. Jadi di situ disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentang air. Kemudian akan dimanfaatkan penduduknya atau manusianya untuk bekerja atau mencari nafkah. Nah, kemudian kita lanjut ke objek formal. Tadi objek materialnya apa aja? Litosfer, hidrosfer, atmosfer. Kemudian terakhir antroposfer. Ada lapisan batuannya, kemudian ada lapisan udara, kemudian ada lapisan apa lagi? Air, kemudian yang terakhir manusianya. Itu objek materialnya. Kemudian kita masuk ke objek formalnya. Coba kalian lihat di situ ada mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Di situ ada 2 gambar. Ada gambar apa aja? Ada pantai dan dataran tinggi atau di situ perkebunan teh. Nah, kalau seandainya nih kalian tinggal di sini nih, kalian bagaimana memanfaatkan kondisi di sini nih? Menikmati sunset, apalagi menangkap ikan, bekerja sebagai nelayan, apalagi bersantai, apalagi apa? Mandi, apalagi ya bisa menjadi objek wisata.
Itu adalah salah satu pemanfaatan ruang. Kemudian di sana, kenapa itu jadi kebun teh tuh? Kenapa kira-kira? Karena dataran tinggi, cuacanya atau kondisinya di sana cocok untuk berkebun teh. Gak mungkin kan kalau misalnya berkebun teh di daerah gurun, gak mungkin kan. Nah, di sini menyesuaikan antara daerah dataran tinggi, tanahnya subur. Jadi orang di sana atau penduduk sana akan memanfaatkan kondisi alamnya. Ya, di sini ada objek formal tentang kelingkungan. Mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Tahu biotik? Apa? Ya, makhluk hidup. Kalau abiotik? Ya, benda mati. Kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada objek formalnya tentang kewilayahan. Itu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Di situ ada dua apa? Dua gambar dari tempat yang berbeda. Ada di daerah gurun dan ada di daerah pegunungan tandus. Nah, di situ kalian kalau taunya tuh di gurun itu di daerah mana? Mesir. Di daerah Arab. Gue terkenal dengan gurun Sahara. Kemudian di situ juga daerah apa tuh? Ada yang tahu? Kira-kira di mana tuh, ada nggak di Indonesia? Ini berada di Amerika nih kayaknya, Amerika Latin. Kan di situ persamaannya kira-kira apa tuh antara satu gambar dan dua itu? Ya, sama-sama tandus. Cuman yang membedakan tandus yang di sana masih ada tumbuhannya, yang di sini tidak ada. Nanti kalian kalau pernah nonton film tuh, ini ada yang namanya badai pasir. Itu sudah sering terjadi tuh di daerah gurun sana. Kita lanjut lagi ya. Tentang ruang lingkup geografi. Nah, geografi itu ruang lingkupnya ada 3. Persebaran dan keterbatasan penduduk di bumi. Kemudian yang kedua ada interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Kemudian yang ketiga ada kajian terhadap wilayah atau regional. Nah, di sini yang nomor 1, persebaran dan keterbatasan penduduk di bumi. Misal, persebaran itu apa sih? Apa persebaran? Menyebar. Contohnya ada yang bisa berikan contoh ya? Apa tuh yang menyebar-nyebar tuh? Virus. Selain itu, dan virus yang menyebar yang berkaitan dengan penduduk. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Misalnya orang berpindah nih dari kota A ke kota B. Itu salah satu contoh tentang persebaran. Kenapa jadi orang memilih pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Kenapa kira-kira? Alasannya kenapa? Karena tidak nyaman. Artinya akan mencari kenyamanan atau kemudahan akses ke tempat lain. Misalnya kita untuk mencari pekerjaan, orang akan cenderung ke kota. Nanti lama-lama kota banyak penduduknya, akhirnya terjadi berbagai macam masalah. Ada kemacetan, kemudian kejahatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Kira-kira seperti apa nih? Sebagai seorang manusia nih, anggap kalian nih. Interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik antara kalian nih, misal anggap aja kalian tinggal di daerah, contohnya di daerah rumah kalian aja nih. Kira-kira di kiri, kanan, dan belakang rumah kalian ada apa aja? Ada pohon. Terus ada tetangga. Nah, ada aspal, ada tanah, ada udara,
Ini misalnya kalian punya rumah, kiri, kanan, belakang itu daerahnya subur. Kira-kira kalian kalau tahu subur ini dimanfaatkan untuk apa? Bercocok tanam, misal bikin karangan, bikin taman-taman kecil, atau misalnya nanam lombok atau sayur mayur lainnya. Itu adalah salah satu contoh interaksi antara manusia dan lingkungan fisiknya. Atau yang lebih besar lagi, di daerah kita itu terkenal dengan apanya? Sawit. Terus selain sawit, karet. Selain karet, apa? Batu bara. Artinya kita punya sumber daya alam batu bara. Selain batu bara, apa lagi sumber daya mana? Minyak bumi. Nah, itu adalah kaitannya antara penduduk sekitar dengan lingkungan fisiknya. Kita punya sumber daya apa sih? Misalnya sumber daya ada gunung Bukit Kapur, itu dimanfaatkan untuk apa? Bahan baku apa? Ada yang tahu nggak? Bukit Kapur. Untuk bahan baku semen. Jadi manusia itu punya apa sih? Punya pemikiran bagaimana sih mengelola alamku ini agar punya nilai. Jadi contohnya ada sumber daya alam, kita punya Bukit Kapur, itu dimanfaatkan untuk bahan baku semen. Kemudian di sana juga ada penambangan batu bara. Kita kan terkenal dengan batu baranya tuh, apalagi di daerah Pudi, Geronggang sana. Nah, itu adalah salah satu contoh memanfaatkan antara interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Misal juga nih, kita membuang sampah sembarangan, akhirnya lingkungan fisiknya berubah menjadi kotor. Kemudian selain kotor apa? Bau. Kemudian apa lagi? Ya, jadi sarang penyakit. Kemudian kita lanjut dulu yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau regional. Contohnya kayak tadi tuh, di wilayah kita itu punya apa aja sih? Punya tambang, tanah yang subur, itu semua dikaji dan dimanfaatkan. Contohnya seperti yang ini tadi tuh. Nah, ini memanfaatkan wilayah yang berpotensi atau punya potensi untuk bercocok tanam. Kita lanjut dulu, di sini ada cabang-cabang ilmu geografi. Geografi itu multi dimensi ya. Nanti ada pembelajaran geologi. Geologi itu apa? Itu gambarnya tuh tentang pertambangan tuh masuk ke geologi. Kemudian ada minyak masuk juga dalam kajian geologi. Kemudian kita ke atas lagi ada namanya klimatologi. Itu ekornya apa gambarnya? Cuaca ya, perkiraan cuaca. Kemudian ada hidrologi. Kita sudah membahas sedikit tentang air. Kemudian ada biogeografi. Jadi kita juga membahas tentang pelajaran biologi. Jadi disebut juga dengan biogeografi. Nanti kalian akan belajar tumbuh-tumbuhan, akan belajar hewan, bagaimana penyebarannya hewan, bagaimana hewan itu bisa kita adopsi ke daerah kita. Misalnya kayak di daerah unta, ada nggak di daerah kita? Nggak ada. Nah, nanti di dalam pelajaran biogeografi, nanti bagaimana sih caranya agar onta itu bisa tumbuh, agar bisa hidup di tempat kita? Dengan cara membawanya ke tempat kita, kemudian disesuaikan dulu makanannya apa, tapi nggak langsung terus menerus yang kayak di luar, yang kayak di itu ya, di Arab sana tuh. Nanti otomatis lambat laun dia akan ikut makan makanan yang ada di daerah kita, cuman tidak langsung. Misalnya di sana makannya buah korma biasanya tuh si onta tuh korma terus. Kalau di sini kan nggak mungkin kan kita langsung beri misalnya sayur apa, itu nggak mungkin langsung kan. Jadi otomatis sedikit sampai dia menyesuaikan tempat hidupnya. Kemudian ada di situ geografi kependudukan. Geografi kependudukan itu akan membahas semua hal yang
berkaitan dengan penduduk, berapa jumlah penduduknya, yang meninggal berapa, yang lahir berapa. Nanti ada juga berapa jumlah penduduk tahun 2000 antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Nanti kalian akan belajar tentang piramida penduduk. Yang selanjutnya ada geografi, ekonomi. Itu yang pasti dibahas apa? Duit. Semua hal tentang duit ya, tentang ekonomi. Contohnya kenapa ada berkebun, kenapa orang jadi berkebun, alasannya apa? Otomatis itu adalah untuk menunjang perekonomian masing-masing. Nanti ada penginderaan jauh. Kalian itu gambar apa itu? Ya, satelit. Satelit itu akan memancarkan sinyal-sinyal. Contohnya ini kayak sinyal ponsel kita nih, jaringan internet. Dari sana tuh, dari penginderaan jauh. Kemudian ada SIG, Sistem Informasi Geografi. Itu gambarnya apa tuh? Maps ya, atau peta. Apalagi tuh di HP-HP sekarang sudah ada mapnya. Tinggal contohnya penerapannya. Aku sudah ada di tempat nih. Tolong share log dong. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Dan di situ ada 4 cabang ilmu geografi itu disebutkan, ada fisik, ada manusia, ada teknis, dan wilayah atau regional. Kita lanjut tentang konsep geografi. Ada yang tahu konsep? Apa itu konsep? Kalau di pelajaran bahasa Indonesia apa konsep? Rancangan. Selain rancangan? Apa selain rancangan? Fatah? Konsep ini kan kayak ruang kelas kita nih. Konsep meja kalian ada 21. Nah, itu salah satu konsepnya tuh. Contoh misalnya ada konsepnya nih, letak LCD di depan meja siswa. Nah, salah satu konsep juga tuh. Kira-kira kalau menurut kalian apa konsep tuh? Rencana. Selain itu, apa lagi selain rencana? Tadi terakhir siapa yang baca ya? Siapa tadi terakhir? Ya, kamu pilih Rida untuk membacakan apa tuh yang di depan tuh? Yang cewek. Siapa? Niat, Tijar. Tolong bacakan tuh yang di depan tuh. Konsep geografi. Konsep geografi adalah kalau abstrak yang berkaitan dengan segala gejala dasar tentang geografi. Ya, jadi semua hal yang abstrak yang terlihat adalah masuk dalam konsep geografi. Kita bahas aja ya, biar cepet. Nah, di sini ada konsep geografi adalah yang namanya lokasi. Contoh, di mana tempat tinggal Anda? Di mana? Di daerah Kuangan. Dea, kamu tinggalnya di mana? Di Bungkukan. Deca, kamu tinggalnya di mana? Manggalawan. Itu adalah salah satu tentang konsep geografi, artinya posisi kita, lokasi kita tuh di mana nih? Contohnya nih Pelumpang Barat. Misal kalian ditanya nih, Pelumpang Barat itu di mana? Ya, di sini. Misal juga nih, kalian ditanya di mana sih lokasi negara Indonesia? Apa? Di mana? Dekat Malaysia. Di garis katulistiwa. Ini adalah salah satu jawaban yang masih umum tentang definisi lokasi. Ya, lokasi itu terbagi dua. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Kalau berkaitan dengan absolut, itu berkaitan dengan titik koordinat. Titik koordinat itu misalnya contohnya kalian akan menemui, nanti di pelajaran selanjutnya akan dibahas tentang peta. Ada yang tahu nggak?
letak lokasi astronomis negara Indonesia. Masih ingat? Ada yang tahu? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang dan ya itu adalah disebutkan adalah lokasi absolut atau titik koordinatnya negara Indonesia. Jadi karena berkaitan dengan angka ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu tidak bisa dirubah-rubah atau tidak bisa diganggu-gugat. Itu disebut juga dengan lokasi absolut. Artinya kalau ditambah sedikit aja udah beda tuh tempatnya di mana. Atau dikurangi sedikit aja sudah beda tempatnya. Kemudian yang kedua ada lokasi relatif, berhubungan dengan tempat lain nih. Contohnya kayak tadi itu negara Indonesia itu di mana? Nur Hayati di mana negara Indonesia? Di mana? Ya di garis khatulistiwa. Terus apa lagi? Ya berdekatan dengan negara Singapura. Terus Filipina. Nah itu adalah salah satu contoh konsep tentang relatif. Misal kamu ditanya nih, SMA Negeri 1 Kelembang Barat itu di mana sih? Ya, terus ya dekat Sungai Magam. Terus apa lagi? Di pinggir jalan raya. Terus ya lokasi relatif itu adalah lokasi yang bisa berubah-ubah suatu saat. Misal orang nanya ini, SMA Negeri 1 Kelembang Barat itu di mana? Tadi kan yang awalnya di seberangnya ada rumah makan. Siapa tahu di depannya nanti ada lapangan sepak bola. Masih di belakangnya ada hotel bintang 7 mungkin. Atau bintang 5. Nah itu adalah penyebutan dari lokasi relatif. Coba Bapak minta satu contoh. Contohnya, Anda bisa berikan contoh lah, Bapak tunjuk lah. Contoh tentang relatif, lokasi relatif. Kamu bisa berikan contoh? Ya, Indomaret. Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Ya, itu disebutkan kamu memberikan contoh letak Indomaret kita itu di mana sih? Di sana kan tadi kan dekat lapangan bola, kemudian dekat dengan puskesmas. Nah itu adalah salah satu contoh tentang penerapan lokasi relatif. Nanti suatu saat tuh Indomaret tuh nggak ada di situ lagi tuh misal atau pindah ke tempat lain. Nanti penyebutannya lokasinya juga berbeda. Kemudian yang selanjutnya diingat ya, yang tadi adalah lokasi. Kemudian yang kedua adalah jarak. Apa sih jarak? Itu ada pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Berapa? 5 menit. 10 menit. Berapa? Setengah jam. Ada yang sejam nggak di sini? Kalau kamu patah, kamu setengah jam nggak? Setengah jam nggak sejam? Setengah jam lah. 15 menit. Kamu kencang kali. Nah, antara kencang dan lambat itu juga masuk ke dalam konsep jarak. Kalau kamu biasanya kalau naik motor berapa menit aja? 15 menit. Coba kamu kalau jalan kaki kira-kira 3 hari. Nah, 3 hari itu juga salah satu dalam konsep jarak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, situ jarak adalah mengacu pada seberapa jauh dua tempat atau dua titik
satu sama lain. Jarak dapat mempengaruhi interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ada bisa memberikan contoh lagi lah? Coba kamu. Jakarta ke Bandung dapat ditempuh dalam waktu 3 jam dengan kereta api. Ya. Itu salah satu contoh tentang penerapan jarak. Antara Jakarta dan Bandung ditempuh dengan jalur kereta api, dengan transportasi kereta api. Kita lanjut lagi ya, tentang konsep keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Sudah ada pertanyaan tuh. Bagaimana sih kita kalau mau pergi ke daerah Jakarta atau mungkin bagaimana sih caranya kita mau pergi ke Samarinda? Itu adalah salah satu keterjangkauan. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau daerah tersebut. Coba silakan baca definisinya. Kemudian untuk mencapai suatu objek atau dapat mengaksesnya itu, mudah untuk mengakses ke tempat lain. Itu disebutkan menunjukkan seberapa mudah atau sulitnya akses pada suatu tempat untuk dijangkau dari tempat lain. Kira-kira kalau di Indonesia itu yang agak susah dijangkau itu daerah mana? Ya di daerah Papua, di daerah timurnya Indonesia. Kenapa jadi susah diakses? Kenapa? Karena daerahnya terpencil. Kenapa jadi terpencil itu? Sebabnya kenapa jadi terpencil? Kenapa? Karena ya aksesnya susah. Kenapa jadi susah? Kayak karena banyaknya pegunungan. Sangat jarang ada dataran. Situ banyak pegunungan. Makanya sekarang sudah dibikinkan jembatan, pembangunan jalan raya agar aksesnya untuk daerah sana mudah. Karena aksesnya sulit, di sana apa-apa juga kebutuhan mahal. Apa Dea contohnya mahal seperti apa kalau di daerah Papua sana kenapa jadi mahal-mahal tuh? Ya karena pengangkutannya susah. Otomatis harga di sana akan menyesuaikan biaya angkut. Apa kalau nasi goreng berapa? 250. Nah, yang pengen cepat kaya bisa pindah ke sana tuh. Jualan nasi goreng. Apa? Nah, di sini kita lanjut konsep selanjutnya adalah konsep morfologi. Nah, coba kalian lihat tuh di gambarnya tuh. Apa aja yang bisa kalian tangkap? Ada gunung, ada dataran, ada padang rumput, ada sawah, ada hutan. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Ada. Ya, ada ya. Kita punya banyak sini pegunungan kapur. Di sini morfologi membantu kita menganalisis karakteristik fisik suatu wilayah. Jadi yang dibahas ini adalah tentang fisik wilayah tersebut, fisik daerah tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa pengaruhnya tentang untuk kehidupan kita. Itu disebutkan ada manusia sebagai aktivitas ekonomi. Nah, di situ tuh. Di situ di mana tuh yang daerah persawahan. Ini kan? Nah, ini sawah nggak nih? Ini sawah kan? Ingat sawah ya. Nah nih. Kenapa sawah itu bisanya ditanam di sini daripada di sini? Karena datarannya rata. Gak mungkin kan kalau di sini kan minimal apalah longsor. Siapa tahu longsor kan. Terus apa lagi kira-kira alasannya kenapa jadi bercocok tanam di sini? Karena daerah yang lahannya miring rawan terhadap erosi. Ya kalau di sini
akan terkena erosi, tiba-tiba erosi nih. Kan bahaya, mending di sini karena di sini kita juga lihat di sini daerahnya subur dibandingkan di daerah sini. Kira-kira kalau daerah tandus ini dimanfaatkan untuk apa? Yang tandus itu yang di atas itu? Itu kan tandus tuh. Kira-kira difungsikan untuk apa? Apa kira-kira? Kalau di daerah kita nih gunung itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk pondasi bangunan. Itu bisa dimanfaatkan. Ya semuanya punya fungsinya masing-masing. Nah, di situ bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia berkaitan dengan bentuk dan struktur permukaan bumi termasuk ada pegunungan, ada lembah dan daratan. Ingat ya, morfologi. Apa aja tadi itu? Lokasi. Habis lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi. Morfologi itulah membahas tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Ada daerah gurun, ada di daerah lembah, ada di daerah pegunungan. Kemudian interaksi dan interdependensi. Itu interaksi situ disebutkan contohnya adalah interaksi antara desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota, coba kalian lihat fotonya atau gambarnya. Apa sih interaksi? Apa interaksi? Hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Manusia ada jenis kan? Ya. Ya, coba Fatah nih ada antara desa dan kota. Kira-kira itu kenapa adanya interaksi dan interdependensi antar desa dan kota? Kenapa kira-kira? Sebelum kita bahas nih ya. Kenapa kira-kira? Itu disebutkan berperan penting dalam membangun hubungan sosial dan ekonomi antara berbagai wilayah. Jadi antara desa dan kota itu punya dua alasan. Ada sosial dan ekonomi. Karena terjadinya ada interaksi itu. Bisa berikan contoh, Fatah? Ayo coba kamu. Kota sebagai pusat perindustrian akan menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk desa. Sebaliknya, desa sebagai sentra pertanian akan menghasilkan bahan pangan yang sangat diperlukan oleh penduduk kota. Ya, betul. Antara desa dan kota, desa itu punya apa, kota itu punya apa. Kalau di daerah perkotaan, orang pasti akan susah menemukan berkebun atau bertani. Jadi otomatis kalau pengen makanannya nasi, kita perlu apa? Perlu padi yang berasal dari desa sebagai penyuplainya ke kota. Kemudian di desa butuh apa sih dari kota? Butuh teknologinya. Misal kota sudah menyediakan alat untuk membajak sawah agar tanahnya jadi gembur. Kemudian kota juga menyediakan berbagai macam pupuk-pupuk agar tanahnya juga subur. Kemudian juga adanya pestisida, zat-zat kimia yang lain untuk mendukung pertanian. Di situ disebutkan ada transportasi, perdagangan, sumber daya alam, itu juga termasuk dalam interaksi desa dan kota. Bisa dari kota A ke kota B menggunakan transportasi yang apa? Transportasi yang sama. Kemudian kita lanjut ke perdagangan. Yang diperjualbelikan di kota itu apa? Yang perjualkan di desa itu apa?
Kemudian ada juga sumber daya alam. Jadi contohnya sumber daya alam ada pertambangan. Kemudian hasilnya akan dikirim atau diekspor ke luar negeri. Contohnya juga nih antara interaksi nih. Ada di sebuah perusahaan dia itu memesan batu bara mentah ya, masih bongkahan itu. Kemudian sampai di perusahaannya, kemudian dimasak. Nggak tahu ya bagaimana proses memasaknya, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian hasilnya tadi akan dijual ke PLN untuk mengaliri listrik yang ada di suatu daerah. Itu salah satu contoh tuh interaksi tuh antar desa dan kota. Nah, di sini disebutkan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Yang A butuh apa, yang B butuh apa. Disebutkan menunjukkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya serta antara manusia dan manusia. Kemudian yang selanjutnya ada keterkaitan keruangan. Itu contohnya situ ada banjir. Kenapa jadi banjir? Karena airnya meluap. Situ ada gambar hutan yang ditebang karena mengalami sudah terlihat gundul tuh. Kemudian di satu fotonya ada banjir. Jadi ada berkaitan antara alam yang rusak akhirnya berimbas ke kita sendiri ke sebagai penduduk. Karena hutan ditebang, karena hutan dijarah, akhirnya banjir. Kenapa jadi banjir? Karena dia tidak bisa menyerap air. Kita lanjut dulu. Kemudian ada pola. Apa pola? Apa pola? Ada yang tahu? Apa? Ya kunci HP ya, kunci HP. Itu kan kita butuh pola tuh bagaimana mengingatnya, bagaimana cara kita membukanya. Itu salah satu contoh pola ya. Itu apa bentuk pola permukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Itu tuh ada perumahan. Ada yang nih. Pola permukiman penduduk. Nah, di sini jalan raya, orang tuh akan cenderung tinggal di sini. Ini disebut juga dengan pola permukiman memanjang. Kemudian di sini juga ada mengelompok. Ini kenapa jadi mengelompok nih? Kenapa kira-kira alasannya jadi orang mau tinggal di sini nih? Jadi mengelompok nih. Karena alasannya karena punya lahan di sini, daerah sini contohnya nih. Apalagi kira-kira contohnya? Ya, karena sumber daya yang melimpah. Ya, pola permukiman itu ada 3, ada memanjang, memusat, dan menyebar. Kalau memanjang itu tadi sudah Bapak berikan contoh gambarannya mengikuti jalur jalan, jalur sungai, jalur kereta api. Kemudian bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi mengacu pada distribusi fenomena geografi di ruang seperti pola permukiman atau pola penggunaan lahan. Di tempat kita kan tuh ada tuh khusus untuk bercocok tanam. Artinya di daerah situ adalah jadi lumbung padi. Kemudian selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan atau di pengumpulan di suatu daerah tuh, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kira-kira di mana tuh yang agak ramai tuh di tempat kita tuh di mana? Di mana Kota Bungu kan di mana? Di
Nah coba tuh kita beri ada contoh tuh Jabodetabek. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah contoh aglomerasi perkotaan yang sangat besar. Di sini berbagai aktivitas, ada perekonomian, ada sosial, dan budaya saling berinteraksi menciptakan dinamika yang kompleks. Kita lanjut lagi dulu ya. Nah, ini kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Jadi suatu wilayah itu mata pencahariannya apa? Itu terkelompok tuh. Misalnya kan di daerah tadi ada khusus lumbung padi. Itu rata-rata orang di sana bermata pencaharian sebagai petani. Itu proses ada deskripsinya, proses pengelompokan aktivitas atau populasi di suatu area tertentu seringkali untuk efisiensi dan kemudahan interaksi. Kemudian di situ ada nilai kegunaan. Coba kalian situ ada tahu itu bangunan apa? Ya, Candi Borobudur. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Kira-kira di tempat kalian tuh diperuntukkan untuk apa? Ini kan contohnya di daerah Candi Borobudur ini sebagai pariwisata. Apa? Kira-kira di tempat kita ini diperuntukkan untuk apa? Nah, contoh nih daerah Tarjun sana difungsikan sebagai pabrik semen. Kenapa jadi pabrik semen? Karena di sana terkenal dengan berbagai macam bahan bakunya. Contohnya tadi ada batu kapur, pasir. Kira-kira ada bisa memberikan contoh yang lain lah tentang nilai sebuah kegunaan. Kegunaan wilayah. Kalau Borobudur di sini kan otomatis sebagai pariwisata. Kalau kita tempat kita ada tempat pariwisata nggak? Di mana? Jumiati? Ya di Goa Liang Udut. Itu salah satu juga bentuk pemanfaatan atau nilai guna lingkungan sebagai destinasi wisata yang sudah cukup terkenal. Kemudian ada diferensiasi area. Nah, tuh. Itu gambarnya menunjukkan punya pekerjaannya sebagai nelayan. Coba kira-kira kalau di daerah gurun ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, itu salah satu bentuk diferensiasi area. Artinya perbedaan suatu daerah. Di sini otomatis ini daerah bibir pantai atau dekat laut, otomatis bermata pencaharian sebagai nelayan. Atau mungkin tadi contohnya di daerah perkebunan teh, itu juga salah satu contoh berdiferensiasi area. Ada daerah perbukitan, ada daerah gurun, daerah berpasir, kemudian di sini ada juga di daerah pantai. Itu penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Ada bisa memberikan contoh yang lain lah selain nelayan? Apa, Jumiati? Apa? Apa? Bukan, ini sudah konsep berdiferensiasi area. Ini contohnya ini kan di daerah nelayan nih, daerah laut. Otomatis pekerjaannya adalah nelayan. Kalau daerah lain ada beri contoh? Misal bertani di mana, misal apa? Kalau dataran rendah ya bertani. Kalau dataran tinggi berkebun, ada kebun teh. Kalau di daerah Jawa dia ada kebun apel. Nah, di sini karakteristik yang khas di suatu wilayah. Misalnya kekhasannya dekat dengan laut atau ciri khasnya dekat dengan laut atau daerahnya subur. Itu juga adalah ciri khas. Itu menggambarkan perbedaan antara karakter antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik dari segi fisik maupun sosial.
Ya. Sekarang udah pada capek belum nih? Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya nih. Kita nyanyi ya. Ya, kita nyanyi Doraemon. Biar nggak tegang, kita nyanyi dulu dikit. Nyanyinya masih berkaitan dengan geografi ya. Nah, nih. Apa lagunya? Ayo kita nyanyi ya. Kita ngikutin yang di sini. Dia yang lantang ya. Yang mau berdiri silahkan berdiri, atau mau goyang-goyangan tangannya silahkan, biar ya oke. Andai ku mekar tiba saat mengucapkan selamat pagi, masa depan semua mari kita bangun, la 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 la, nyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berikhtiar, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok, dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok, dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Nah, cukup ya. Udah agak kendor ketegangannya. Nah, di sini nih kita merefleksi ya tentang pembelajaran kita tadi tentang konsep geografi. Nah, di sini cara menghafal atau mempermudah bagaimana cara kita menghafal, mengingat tentang konsep geografi. Tadi ada apa aja? Contohnya ada jarak. Kemudian ada keterjangkauan. Terus ada pola. Terus ada lokasi. Kemudian ya keterkaitan antar ruang. Kemudian diferensiasi area. Kemudian yang M-nya morfologi. Terus interrelasi. Kemudian aglomerasi dan nilai guna. Apa tuh singkatannya tuh? Ya, jaket polok keke di minte agni. Kira-kira bisa dihafal lah, bisa diingat lah. Bisa, coba diingat dulu. Ya, jaket polok keke di minte agni. Coba Bapak tanya nih, Bapak tunjuk ya. Sini ada sudah beberapa beri contoh tentang jaket polo keke di minte agni. Ja-nya ada jarak. Kalau yang keterjangkauan. Bapak tulisin ya. Nah, nih. Kalau keterjangkauan. Nah, ini keterjangkauan nih. Ya, keterjangkauan ya. Kemudian ada po-nya tuh apa tuh? Ada pola. Ada pola. Kemudian lo-nya ada lokasi.
lokasi. Kemudian ke-nya ya keterkaitan uang. Kemudian yang diferensiasi. Kemudian yang M-nya ya morfologi. Yang ininya interrelasi. Kemudian AG-nya ya aglomerasi. Yang terakhir nih apa nih? Nih. Nilai guna. Udah. Sudah hafal ya? Jaket polo keke di mente agni. Oke. Semuanya HP-nya masih bagus? Masih banyak baterainya? Oke. Kita ini ada kuis nih. Kuis Bentar. Kalian bisa ngakses juga. Scan. Hah? Tunggu ya. Nggak bisa. Bisa? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bentar ya, tunggu ya. Ya. Quizzes. Semuanya HP-nya disiapkan ya. Kita ntar. Oh duluan. Nah, nih. Nah, ini sudah. Coba. Ya, itu. Ya, silahkan dimasuk scan. Sampai nggak scan atau masukkan kodenya? Ya, kode. Nama panjang bisa. Ya, ya sudah ada 2. Ya, masukkan namanya. Gak apa-apa. Sudah ada 10. 11, 12.
Masuk Ganti ganti nama ada apa? apa biar aja sembarangan. Nah, bisa Ya. Udah semua masuk tuh. 13. Sudah ada 13 orang. Ini yang suka main jempol-jempol. Desuk. Udah? Udah semua? Udah ya? Bisa kita mulai ya? Belum? Udah cukup ya. Udah. Bisa dibawa mulai ya. Belum. Ya, udah. Belum. Boleh. Udah, kita mulai ya. Masuk dulu. Bapak tunggu dulu. Ini kuisnya kita merefleksi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari. Bagaimana udah? Udah ready? Ini patah nih, apa nih kucing? Ini apa nih? Obot. Nanti kelihatan nih siapa yang paling banyak mencat nih. Nah. Itu tuh. Udah? Udah semua? Siap? Nah, kita tunggu dulu kawannya yang belum. Udah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wow, Deca, udah. 1. Latifatul Janah peringkat pertama masih. Ya. Yo.
Ya, Nur Hayati peringkat pertama. Ya, Muhammad Raihan Hafizi ranking 1. Dijawab aja sembarang ada Bapak, biar cepat selesai. Udah? Udah, waktunya sudah berakhir ya. 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 Ya, peringkat pertamanya ada Saidi dan Daya Putri Yes. Iya. Ya. Udah, karena kita sudah sampai refleksi. Ya. Kita ini sudah 1:30. Dah, kita lanjut dulu. Nah, ini siapa nih juara satunya? Si Saidi. Nah, nih. Oke. Saidi punya nilai yang paling tinggi ya. Saidi. Oke. Karena waktunya sudah berakhir, kemudian sudah sampai refleksi. Sampai hari ini pertemuan kita. Silakan pimpin doa. Hezron, pimpin doa. Doa penutup. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.